Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Dandi Wardani di channel saya. Kali ini kita mau membahas yaitu kasus modul 1 di mana kita diharuskan untuk membuat ERD untuk ditransformasikan ke dalam struktur tabel MySQL. Jadi yang pertama kali kita lihat yaitu modul satunya. Modul satunya itu berisi sebuah universitas memiliki beberapa fakultas dan beberapa fakultas mempunyai banyak jurusan. Dan setiap jurusan terdiri dari setidaknya 2 prodi. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu tuliskan entity-nya. Yang kedua, tuliskan atribut masing-masing entity-nya, tandai dengan primary key-nya. Yang ketiga, tuliskan relationship-nya. Terus yang keempat, tuliskan relasi antara entity-nya. Gambarkan entity relationship diagramnya, ERD-nya. Terus yang keenam, transformasikan ERD ke dalam struktur tabel, tandai primary dan foreign key-nya. Terus yang ketujuh, tuliskan script SQL-nya. Jadi yang pertama kali kita buat yaitu kita menentukan entity-nya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali kita buat yaitu entity-nya kan. Nah, untuk pada soal itu kita sudah lihat. Jadi yang pertama entity-nya yaitu universitas, lalu fakultas dan jurusan, dan ada satu lagi yaitu program studi. Jadi entity-nya yaitu keempat yang tadi. Terus lalu kita ke tahap selanjutnya yaitu menentukan atribut-atributnya yang ada pada entity tersebut. Jadi untuk atributnya yaitu yang pertama universitas, saya tentukan yaitu kode univ untuk primary key-nya. Terus buat nama univ itu aja 2 atribut pada universitas, entity universitas. Terus yang kedua yaitu fakultas. Jadi di fakultas ini sedikit banyak karena lebih ke spesifik ke dalam. Jadi yang pertama untuk primary key-nya di fakultas yaitu kode fakultas, kode fak ini untuk primary key-nya. Terus nama fakultas, terus nama fakultas, dekan fakultas, terus daya tampung, pendidikan, dosen, sama mahasiswa. Jadi di dalam fakultas tersebut itu terdapat seperti ini. Terus lanjut ke jurusan. Untuk atribut di jurusan itu kita ada 2, yaitu kode jur untuk primary key-nya dan nama jurusan. Dan satu lagi itu ada kepala jurusan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu program studi. Program studi ini memiliki atribut yaitu yang pertama kode prodi untuk primary key-nya, terus nama prodi, dosen, mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang ada pada prodi tersebut. Jadi atribut ini itu yang melekat pada entity tersebut. Jadi seperti layaknya bagian-bagian dari entity tersebut, bagian-bagian di dalamnya dari entity tersebut. Jadi seperti itu. Terus lanjut ke relationship. Relationship ini ada memiliki, ada mempunyai, ada terdiri dari. Terus lanjut ke soal jawaban selanjutnya yaitu relasi antar entity. Jadi yang pertama yaitu relationship memiliki, ini universitas dan fakultas. Jadi universitas itu memiliki fakultas. Jadi seperti itu. Terus lanjut untuk relationship mempunyai, yaitu fakultas mempunyai jurusan. Terus lanjut yang ketiga yaitu terdiri dari. Jadi ini jurusan terdiri dari program studi. Jadi seperti itu. Untuk gambar ERD-nya jadi seperti ini. Jadi yang kita tentukan pertama kali itu universitas, setiap entity-nya kita buat. Untuk lebih jelasnya saya lihatkan dulu gambarnya. Nah, ini kan untuk
yang pertama kali kita buat yaitu tentukan entity-nya. Kita buat entity-nya, lalu ketika sudah ada entity-nya itu langsung beri atribut di dalamnya yang kita udah tentukan tadi. Terus lalu itu kita tentukan relationship antar entity. Jadi tadi relationship universitas dengan fakultas yaitu memiliki. Ini one to many karena di dalam satu universitas itu terdapat banyak fakultas. Jadi seperti itu. Terus fakultas mempunyai jurusan. Jadi fakultas ini saya relationshipkan dengan jurusan itu dengan many to many. Jadi N ini saya lambangkan untuk many juga. Jadi di banyak fakultas juga itu juga ada beberapa jurusan. Lalu lanjut jurusan dengan program studi. Jurusan yang terdiri dari program studi. Itu juga many to many relationship-nya. Oke. Untuk di fakultas tadi atributnya ada seperti yang tadi, kode fakultas, nama fakultas, dekan fakultas, daya tampung, pendidikan, mahasiswa, dan dosen. Untuk jurusan ada kode jur, nama jur, kepala jurusan. Terus program studi, kode prodi sebagai pemilikinya, nama prodi, dosen, mahasiswa, jumlah mahasiswa. Lalu setelah kita buat ERD-nya, kita tentukan ERD-nya seperti ini, kita rancang seperti ini, lalu kita buat struktur tabel pada MySQL-nya. Jadi untuk mentransformasikan ERD ke struktur tabel, pastinya kita membutuhkan yaitu sum kita aktifkan terlebih dahulu, sudah aktif punya saya. Kalau sudah, kita masuk ke localhost. Nah di localhost kita namanya coding lah. Jadi kita menyusun query-nya SQL di dalamnya. Nah untuk menyusun query SQL-nya itu ada kayak gini, udah saya siapin. Untuk yang pertama, untuk menyusun SQL pertama kali, yaitu pertama kali itu buat basis datanya kita buat basis datanya terlebih dahulu. Bentar. Nah, yang pertama kali kita buat basis datanya terlebih dahulu. Jadi kita menginginkan dengan nama seperti apa. Jadi ini untuk ini diisi nama modul 1 bersyukur. Ini langsung buat. Setelah ini itu langsung ke menu SQL. Jadi setelah database dibuat itu masuk ke halaman SQL untuk menyusun itunya struktur tabelnya. Nah untuk struktur tabelnya itu sudah saya siapkan seperti gambar. Oke. Nah oke, ini saya jelaskan. Untuk create tab, untuk yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kan kita udah buat basis datanya. Nah, lalu untuk tabelnya kita masuk ke query ini. Yang pertama kali kita buat yaitu create table untuk membuat tabel pertama dari universitas, entity universitas. Terus kita susun di dalam atributnya itu terdapat kode univ dan nama univ. Jadi yang pertama create table, terus entity-nya, terus buka kurung, jangan lupa di dalamnya ada atribut kode univ dengan isi panjangnya. Dia itu variabel apa. Jadi yang kita isi untuk kode univ yaitu char dengan panjangnya 3, untuk nama univ varchar panjangnya 30. Untuk varchar ini itu kita memasukkan bisa lebih dari 30. Jadi panjangnya lebih 30. Kalau char ini fungsinya itu harus 3 angka panjangnya. Oke. Untuk yang selanjutnya, create table fakultas seperti
cara yang tadi, terus kita masukkan isi-isinya. Oke, terus ini integer itu buat apa? Jadi integer itu buat memasukkan angka dengan banyak paten seperti ini pada fakultasnya. Kan nomor fakultas 30, nomor fakultasnya fakultas 30, daya tata integer 4, pendidikan car 3, mahasiswa integer 3, dosen integer 3, kode univ car 3. Terus lanjut ke jurusan, create table jurusan sama seperti tadi dengan kode jur car 2, nama jur varchar 30, gajur varchar 30, kode fakultas car 2. Create table program studi, kode prodi car 2, nama prodi varchar 30, dosen integer 3, jumlah mahasiswa integer 3, kode jur car 2. Jadi seperti itu untuk membuat tabel-tabelnya. Nah, ketika udah membuat tabelnya, kita tentukan nih primary key-nya yang mana aja. Jadi untuk yang primary key-nya itu kan tadi di RD-nya itu sudah saya tentukan. Kita buat terlebih dahulu untuk primary key-nya. Yang pertama yaitu alter table. Jadi kita langsung bikin alter table, terus entity-nya, terus add primary key, terus yang kepingin mau di primary key-nya di dalamnya, di primary key kode univ gini. Terus lanjut alter table fakultas, add primary key dengan kode fakultas. Nah, ini secara otomatis kode fakultas ini menjadi primary key-nya. Terus alter table jurusan, add primary key kode jur, alter table program studi, add primary key kode prodi. Terus lanjut untuk foreign key-nya itu alter table fakultas, add foreign key. Jadi di fakultas itu add foreign key kode univ. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu di fakultasnya kode univ seperti ini. Kita tentukan itu foreign key-nya. Foreign key ini untuk menyambungkan antara tabel satu dengan tabel lain. Terus referensi dari universitas kode univ. Jadi referensi dari entity universitas, atribut kode univ, on delete restrict, on update cascade. Ini delete restrict ini untuk terus menghapus, dan untuk update, untuk mengupdate setiap isinya. Kita melakukan sama, alter table jurusan referensi kode fakultas, referensi fakultas kode fak, on delete restrict, on update cascade. Nah, selanjutnya juga sama, alter table program studi referensi kode referensi. Terus lanjut. Nah, itu nah, setelah kita selesai membuat ini, nanti strukturnya akan seperti ini. Nah, nanti langsung tabelnya itu berbentuk seperti ini. Nah, ini tinggal kita isi. Terus untuk desainnya itu seperti ini. Nah, jadi yang kita tentukan foreign key-nya tadi itu dia bisa kayak terhubung satu sama lain karena ada primary key dan foreign key itu seperti menyambungkan setiap entity-nya. Jadi fungsinya seperti itu. Ini. Oke. Primary key-nya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin seperti itu yang saya jelaskan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Itu adalah cara kita menentukan ERD, terus kita mentransformasikannya ke dalam struktur tabel pada SQL. Jadi seperti itu. Terima kasih udah mau menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.